hubungan silaturahmi. Memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga, antar saudara, antar tetangga, ya, antar sesaudara sesama muslim. Memutuskan hubungan silaturahmi, nggak baik, nggak tegur, bermusuh. Nah, ini juga termasuk dosa badan. Termasuk dosa badan, dosa besar. Apa kata Nabi Muhammad? La yadkhulul jannah qati, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi antar tetangga, antar keluarga, antar saudara sama muslim. Tidak akan masuk surga. Tidak baik, tak masuk surga. Dan ente kalau ente punya musuh, dunia ini jadi sempit. Yo, nih kota Pontianak yang lebar nih. Kalau ente punya musuh jadi kecil, sempit. Kenapa jadi sempit? Kenapa jadi sempit? Karena ketika ente nak keluar rumah, mama ente nak keluar rumah, nak ke pasar, tak jadi ente keluar. Aduh, nanti kalau anak ke pasar, nanti di pasar ketemu musuh anak, tak jadi ya. Nah, kan udah sempit dah. Atau ente tetap keluar pasar, tapi ente pakai masker, udah pakai masker, pakai topeng lagi. Biar ngapa? Biar musuh ente tak kenal ente. Tak nikmat hidup di dunia. Kalau ente punya musuh, ente mau pergi siantan, nak pergi siantan, lu ada undangan kawinan nih. Iya. Aduh, tapi kalau anak pergi, yang kawinnya alumni al-jihad, musuh anak pun alumni al-jihad. Nanti kalau anak pergi, anak ketemu dia. Tak kuasa anak ketemu dia udah nyakitkan hati. Tak jadi keluar rumah, sempit dah dunia. Atau ente pergi, tetap pergi. Tapi pakai pakai ninja. Kalau perempuan pakai cadar, matanya pun tutup semua, cadar semua, matanya ketela agak. Yang laki-laki pun gitu, pakai topeng kayak maling. Ya, pakai topeng kret, matanya pun ditutup, tak nampak agak matanya. Sarung tangan, pakai kaos kaki, tak nikmat hidup, jalan pakai robot. Ya. Itu pun cepat-cepat. Ya, hadir acara semenit, yang penting salaman ke tuan rumah, maaf ya saya masih ada perlu, balik dulu dia. Sempit hidup tak nikmat. Tapi kalau orang banyak kawan tak punya musuh, dunia kecil jadi lebar. Oh, sekarang hari ini anak mau ke siantan nih. Siantan. Anak kan banyak kawan siantan. Tak perlu modal duit, tak perlu tenang. Nanti makan lapar singgah ya rumah si Bakar tuh, dapat makan dari rumah Bakar. Ya. Nanti ada kalau bensin habis. Umar kan jual bensin. Singgah ke Umar. Enak kalau orang banyak kawan kan? Tenang dia hidup, tak punya duit, kemana aja hidup dia. Nanti kalau orang banyak kawan, dunia jadi lebar, hidupnya tenang. Mau kemana anak? Anak pergi Jakarta. Anak banyak kenalan sana Jakarta. Tenang. Tapi anak cuma punya tiket berangkat ya nih. Baliknya gimana? Tenang, kawan anak banyak Jakarta. Pergi silaturahmi. Ya, anak gini nih boy. Anak pas-pasan banget, anak saking rindu ke ente nih. Anak nih punya satu tiket ya untuk berangkat sini. Baliknya dia bingung. Anak saking rindu ke ente, berani ke Jakarta nih. Baliknya dia bingung. Ya, boleh nanti sumbang lah, mak bulu. Dapat dah, pergi rumah kawan. Enak. Kalau banyak kawan tak punya musuh, dunia lebar. Tapi kalau sebaliknya, banyak musuh, dunia jadi sempit. Ente mau umroh ke Mekah. Umroh nih ke Mekah. Iya, udah siap umroh. Lalu ente mau berangkat, takutnya katanya kemarin kawan musuh anak tuh dia pun mau berangkat umroh, takut diberangkat hari ini juga. Nanti gimana kalau ketemu di Mekah? Tak jadi berangkat umroh. Iya, kan bodoh, hidupnya sempit. Makanya orang yang banyak musuh cepat kena penyakit, cepat mati, kena penyakit stroke. Apa? Karena bingung dia. Pikirannya musuhnya terus. Dia telah nyakitkan hati. Kalau ketemu dengan orang, ketemu dengan musuhnya, surut hatinya. Ini lama-lama stroke ujung-ujung, mati. Makanya Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad itu sehat? Nabi Muhammad sehat, Nabi Muhammad tidak pernah kena penyakit berbahaya. Nabi Muhammad paling kena penyakit yang penyakit ringan. Ya, penyakit ringan kayak demam sikit itu penyakitnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak punya penyakit keras? Kenapa Nabi Muhammad tidak punya penyakit berbahaya? Karena Nabi Muhammad itu dalam hatinya tidak ada sifat dendam. Nabi Muhammad, kalau ada orang maki Nabi, ada nyakiti hati Nabi, memfitnah Nabi, tidak ada sedikit pun Nabi sifat dendam. Dan sifat Nabi Muhammad, kelebihan Nabi Muhammad, selalu memaafkan orang, walaupun orang itu menyakiti hati Nabi, walaupun orang itu memfitnah Nabi, walaupun orang itu telah bermusuhan dengan Nabi, Nabi langsung maafkan. Ya, orang tersebut nyakiti hati Nabi, orang tersebut belum minta maaf kepada Nabi, sebelum minta maaf, udah Nabi maafkan dah, maafkan dulu. Makanya hati Nabi bersih, hati Nabi tenang, hidupnya sehat. Sedangkan ente kalau punya musuh, banyak musuh, kepikiran terus, mau tidur mikir musuh. Aduh,
Dia tadi makian ayo, sakit hati nih, ya Allah, sakit hati nih. Tak bisa tidur. Bangun tidur galau agak sumpak. Aduh. Masih terngiang-ngiang di kupingnya, yang dimaki-maki, yang difitnah-fitnah. Ya, ketika makan terngiang-ngiang lagi. Ujung-ujungnya sakit. Sakit mati. Musuhnya tambah tepuk tangan musuhnya. Alhamdulillah Fir'aun mati kata dia. Fir'aun ente diberi gelar Fir'aun lagi ente itu. Ya, kalau ente punya musuh gitu. Ketika ente tambah mikir-mikir sakit, ente masuk rumah sakit dengar berita musuh ente, didoakan apa? Doakan bagus apa doa jelek? Jelek. Didoakan. Ada orang bilang, musuh kau masuk rumah sakit Antonius kata dia. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat mati. Senang anda lihat dia mati langsung. Kalau sampai dia mati anda beli sapi. Gara-gara dia punya musuh. Tapi kalau dia punya kawan, dengar berita ente sakit. Wah, kawan ente dengar berita ente sakit, langsung kawan ente datang semua, ramai doakan ente. Mudah-mudahan ente cepat sembuh, bawa kue, bawa oleh-oleh, beri duit, ya nyumbang. Kalau itu banyak kawan, dunia jadi lebar. Makanya jangan sampai kita bermusuhan. Selain bermusuhan itu bikin sumpah, bikin cepat sakit, banyak penyakit cepat mati. Yang bahaya juga kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannah qati, orang yang punya musuh tidak akan masuk surga. Percuma ente salat, percuma ente baca Al-Qur'an, percuma ente beribadah kalau ente punya musuh tidak akan masuk surga. Terus. Wadul minnas. Juga termasuk maksiat badan, wadul minnas, dolim kepada manusia. Wadul minnas, dolim kepada manusia, berbuat dolim. Ya, umpamanya ente nanti jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin, jadi presiden, dia buat dolim kepada rakyatnya. Rakyatnya menjerit, harga barang bukan tambah turun, tambah naik. Ya, lalu kena ente para ustadz-ustadz yang tidak cocok dengan ente, para ulama, para habaib, ditangkap, tidak cocok, ini keras, tangkap. Umpamanya, ente pun lebih senang bergaul dengan orang-orang asing, ngambil kawannya, donatur dari Amerika. Tapi kalau yang sama-sama Islam dibenci. Nah ini bahaya nih. Bahkan pejabat-pejabat sekarang, ya walaupun udah ulama yang udah jadi pejabat, nggak ada suara. Banyak ulama yang udah jadi pejabat, yang udah masuk ke pemerintahan jadi pejabat, nggak ada suaranya. Ketika Perancis menghina Islam, ada Perancis kemarin menghina Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diberi gambar-gambar, dibuat gambar Nabi Muhammad seakan-akan Nabi Muhammad teroris, dibuat gambar. Banyak pejabat-pejabat yang dari ulama, yang asalnya ulama lalu jadi pejabat, nggak ada suaranya. Diam. Ngapa diam? Karena mulutnya kekenyangan, perutnya kebesaran. Kekenyangan makan duit, akhirnya bisa ngomong, diam. Melihat kedoliman, ulama ditangkap, ulama dihina, ulama dicaci maki, diam. Ya kayak tai anyot di sungai, diam. Ya. Ini orang sekarang gitu. Kalau yang dihina Islam, yang dihina ulama, dia tak peduli, tak ikut campur. Tapi kalau yang dihina diri dia, yang dihina partainya, yang dihina ormasnya, organisasi dia, wah dia paling tak terima. Ketika Islam dihina, diam. Ya, ini zalim kepada manusia, zalim kepada rakyat. Umpama ente jadi pemimpin, jadi presiden, ya zalim. Mahasiswa demo karena ndak senang di demo, ditangkap mahasiswanya. Ya. Padahal dulu ente bilang sebelum ente bercalon, kalau sampai aku jadi, wah ente ketika calon bupati, kalau sampai anak jadi, anak siap di demo, bahkan anak akan terima para pendemo, anak senang. Nanti kalau ada demo, kalau anak jadi bupati, semuanya tak apa-apa, demo ya, pergi kantor anak. Sekali udah jadi ada orang demo, tangkap semua, dibukul-bukul. Ya, ini munafik namanya ini. Dolim kepada rakyat. Makanya hati-hati, nanti kalau ente jadi pejabat umpamanya, jadi presiden, jadi bupati, gubernur, umpamanya ada santri al-jihad umpamanya, harus berbuat adil. Caranya bagaimana agar ente bisa berbuat adil? Caranya ketika ente nanti jadi pejabat, ente jangan lepaskan guru-guru ente. Tetap ente pergi ke guru ente, jadikan guru ente sebagai penasehat ente. Momennya udah jadi presiden nih, ente jadi gubernur, datang ke Abi, alhamdulillah Abi sekarang anda jadi presiden, umpamanya. Oh, presiden ente. Minta nasihat Bi, ana mau jadikan Abi sebagai penasehat. Dan mohon maaf Bi, mulai hari ini ana udah pindah ke Jakarta, ana tinggal di Jakarta umpamanya. Jadi mohon maaf Bi, takut ana kurang ajar, nanti tiap ada apa-apa ana telepon Abi, mohon maaf Bi lewat telepon untuk nasihat. Oh iya, siap. Nah, enggak lepas guru ente. Jadi ketika ente mau memutuskan satu hukum, telepon guru ente. Gimana nih Bi? Hukum ana mau memutuskan satu undang-undang ini, Abi setuju nak? Oh, tak usah, ana tak setuju. Guru tak setuju, ana tak setuju. Wah, gitu ente sebagai
Iya, baru-baru jadi dapat sebulan, duitnya masih sedikit, gurunya masih dihormat. Iya, udah tambah kaya jadi setahun, udah lebih ngetop, udah kaya dah, tak peduli gurunya, tak dipakai dah gurunya. Jangankan jadi presiden, baru jadi Pak RT, jadi Pak RT sombong, tak noleh, baru Pak RT. Tahu gaji Pak RT sebulan 140.000, masih banyak uang jajan ente. Sombong Pak RT. Aduh, baru jadi Pak Kepala Desa sombong. Kepala Desa gajinya sebulan 1,5 juta. Sombong naudzubillah kayak orang paling kaya di dunia. Nah, terus. Wallahul muwaffiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu alaihi wasallam. Udah hatam. Udah hatam. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan kitab yang lain.